Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Perkumpulan Elit Tipikor NHICW akan merangkum pemberitaan yang telah kami publikasikan dalam Top Review News Elit Tipikor NHICW Channel TV. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ratu Talisa atau Ratu Entok dilaporkan beramai-ramai oleh masyarakat dan berbagai kelompok masyarakat ke Polda Sub. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Swangro Lumban Batu, Sekretaris Damki Sumatera Utara, beserta dengan abang saya, Bang Ratus Barani, begitu juga dengan kakak saya, Pesta Naibaho, ada juga Perwil GMKI, Aryan Pasaribu. Ini bagian dari Gamki semua. Kami datang kemari yang pertama membuat laporan soal Ratu Entok yang sedang viral saat ini, yang buat konten yang tidak wajar. Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemari. Yang pertama itu soal IT, yang kedua penistaan agama dan juga sara begitu. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu dia. Ya, kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus saling menghargai. TikToker ini dilaporkan terkait dugaan penghinaan atau penistaan agama serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE saat live streaming di media sosial @ratuentok_glow skincare. Dalam unggahan videonya terlihat Ratu Entok berkata ke arah foto mirip Yesus untuk mencukur rambut agar tidak menyerupai perempuan. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau Ronaldo dikeprok. Unggahan ini membuat heboh khususnya masyarakat Sumatera Utara yang beragama Nasrani. Pelaporan ini sendiri dilakukan untuk efek jera agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Nah, semana ya gitu. Coba kali misal jadi aku selalu Jumat aja berita, entah kayak mana. Media ngambil berita aku, cuma aku tetap positif karena aku menganggap ya wajar karena aku punya media besar, aku punya nama besar di Medan. Selasa 1 Oktober 2024, Tim Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Sibolga menggeledah 3 lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Penggeledahan dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi dana rutin di kantor BPBD Kabupaten Tapteng tahun anggaran 2017 senilai 1,8 miliar. Penggeledahan ini dipimpin oleh Kasih Intel Dedi Saragih. Penggeledahan dimulai pukul 15.00 WIB di rumah pribadi mantan bendahara BPBD Tapteng berinisial MP di Jalan Prof. Hajairin, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapteng. Selanjutnya, tim melanjutkan penggeledahan di kantor BPBD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau PKAD Kabupaten Tapteng. Dari penggeledahan yang berlangsung sejak sore hingga malam, tim berhasil mengamankan sejumlah berkas dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi di BPBD Kabupaten Tapteng senilai 1,8 miliar tahun anggaran 2017. 2 box dokumen, 1 tas besar warna hitam atau koper sorong, tas laptop warna hitam,
1 unit printer dan map plastik merah berisi berkas, dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Sibolga. Dugaan korupsi itu berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dengan kerugian negara senilai kurang lebih 1,8 miliar. Secepatnya kita tetapkan tersangka, ungkap Dedi Saragih. Selebgram asal Medan Ratu Entok resmi ditetapkan sebagai tersangka Selasa 8 Oktober 2024 dan ditahan oleh Direktorat Reserse Cyber Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut atas dugaan penistaan agama Kristen melalui unggahannya. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan cukup bukti dan melakukan gelar perkara. Ratu Entok memiliki nama asli Ratu Talisa, dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena unggahan tersebut. Dikabarkan saat akan dibawa oleh petugas, Ratu Entok memberontak dan bersikeras tidak mau dibawa ke Polda Sumut. Namun tim penyidik Polda Sumut akhirnya sekitar pukul 11, Ratu Entok berhasil dibawa ke Polda Sumut. Ratu Entok yang memakai kemeja merah dan memakai sendal jepit, didampingi Polwan tiba di Polda Sumut. Ratu Entok langsung digiring memasuki Direktorat Reserse Cyber untuk pemeriksaan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, menyatakan Ratu Talisa ditahan setelah dijemput paksa. Penahanan dilakukan karena ancaman hukuman yang dihadapi di atas 5 tahun. Jadi yang bersangkutan, RT sudah dilakukan upaya paksa pada siang tadi, kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh penyidik Subdit Cyber Polda Sumatera Utara sampai dengan sore hari ini, dan berdasarkan hasil gelar perkara yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, dan karena potensi ancamannya di atas 5 tahun, jadi yang bersangkutan pun juga dilakukan penahanan. Pelaksanaan pekerjaan penimbunan badan jalan jurusan Simpang Baragas, Simangambat Julu, Kecamatan Simangambat, oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara, tahun anggaran 2023, senilai 399 juta lebih, terlihat tidak selesai dikerjakan hingga bulan Mei tahun 2024. Pada laman LPSE Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, tidak tertera identitas perusahaan yang mengerjakan proyek ini. Ditemukan perusahaan yang mengikuti proses tender pekerjaan ini hanya 3 perusahaan, yaitu Stondok Indah, CV Intek JPK, dan Sahabat. Diduga yang memasukkan berkas penawaran hanya perusahaan Sitondok Indah, senilai 390 juta lebih. Karena itu, diduga tender pekerjaan ini hanya dilakukan sebagai formalitas saja, di mana sesungguhnya diduga kuat ada oknum dinas PUTR Paluta yang bermain dengan mengerjakan pekerjaan ini. Patut diduga telah terjadi kolusi dan kong kali kong yang melibatkan banyak pihak untuk merekayasa pekerjaan ini dapat dikerjakan oleh oknum orang dalam dari dinas PUTR Paluta. Pembangunan Wisma Atlet Siosar di Kabupaten Karo diduga bermasalah karena dikerjakan asal jadi dan berpotensi ada item pekerjaan yang fiktif. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023. Pekerjaan ini dikerjakan oleh PT Ari Konstruksi Sumbar dan CV Ninta sebagai konsultan supervisi. Data yang kami peroleh dari Biro Data dan Riset Perkumpulan Elit TV Korden HICW, diketahui nilai pekerjaan ini sebesar 2.900 juta lebih. Patut diduga ada pungutan fee pada pekerjaan ini. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pekerjaan ini dikerjakan asal jadi. Namun pekerjaan ini tetap di PHO, bahkan dibayar lunas. Diduga kuat pemasangan PVC board ornamen di area drop-off gedung dan pemasangan railing pembatas dan elektrikal di lantai 2 hingga saat ini tidak dikerjakan hingga diduga fiktif.
Selain itu, penggunaan plafon diduga kuat tidak sesuai terhadap spesifikasi penggunaan bahan material yang ada. Dan yang paling fatal, ada lapisan cat dinding dan plafon yang diduga kuat telah dikurangi hingga 2-3 lapis. Karena itu, publik menilai bahwa pekerjaan ini berpotensi kuat telah menimbulkan kerugian keuangan daerah dan meminta kepada aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo khususnya untuk segera memeriksa pekerjaan ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi LITV Kordana HICW Channel TV telah meminta konfirmasi berita ini kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara. Namun hingga berita ini kami tayangkan, kami tidak mendapatkan tanggapan. Lalu kami juga telah meminta konfirmasi berita kepada Direktur PT Ari Konstruksi Sumbar sebagai rekanan dari pekerjaan ini. Namun PT Pos dan Giro tidak dapat menjangkau alamat perusahaan tersebut dengan alasan PT Ari Konstruksi Sumbar sudah pindah alamat. Hal yang sama juga telah kami lakukan kepada CV Ninta sebagai perusahaan konsultan supervisi pada pelaksanaan pekerjaan ini. Namun pihak Pos dan Giro menyatakan bahwa alamat perusahaan ini yang pada laman LPSE Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berada di Jalan Kamboja nomor 10 Tanjung Rejo, Medan. Namun alamat tersebut tidak dikenal. Belum setahun pengaspalan jalan dengan hot mix bernilai 3 miliar lebih yang berada di salah satu kecamatan di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, sudah hancur lebur. Terlihat lapisan aspal hot mix sudah bergeser dari permukaan badan jalan ke samping jalan. Lapisan aspal sudah retak dan remuk. Pada spot-spot tertentu telah terbentuk kubangan kerbau yang menampung debit air sisa air hujan. Kondisi ini sangat berbahaya terhadap keselamatan pengguna jalan kendaraan roda 2 dan roda 4, terutama di malam hari. Pekerjaan ini berada pada ruas jalan Bagan Baru menuju Kapal Merah, Kabupaten Batubara, oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batubara, bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, dan dikerjakan oleh CV ASEAN Group. Hancurnya jalan ini diduga karena kurangnya pemadatan base dan penggunaan agregat base yang tidak sesuai spesifikasi yang ada. Diduga kuat, oknum rekanan telah mengurangi volume pemadatan dan menggunakan agregat base di luar spesifikasi yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak konsultan supervisi atau pengawas, serta adanya pembiaran dari pihak pengguna jasa, dalam hal ini Dinas PUTR Kabupaten Batubara. Informasi yang kami himpun dari beberapa sumber disebutkan bahwa pekerjaan ini sudah dibayar lunas hingga 95%. Hal ini tentu berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah. Beberapa orang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengeluh dengan kondisi jalan seperti ini di desa mereka. Karena sebelum jalan ini diaspal, mereka masih melintas dengan mudah. Namun, dengan rusaknya jalan yang baru diaspal ini, mereka menjadi lebih susah untuk melewatinya. Mereka meminta agar pihak penegak hukum yang ada di Provinsi Sumatera Utara, khususnya yang ada di Kabupaten Batubara, agar turun melihat situasi jalan ini dan segera melakukan penyelidikan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan ini. Sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi LITV Kordana HICW Channel TV telah meminta konfirmasi berita kepada Tamrin SH sebagai PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini dan Direktur ASEAN Group di Medan. Namun hingga berita ini kami tayangkan, kami tidak mendapatkan tanggapan. Masih ingat pengaspalan hot mix senilai 3 miliar yang baru berumur 10 bulan sudah hancur lebur di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara?
Menurut peneliti perkumpulan LITB Kordan HICW, hal itu diduga disebabkan oleh kurangnya volume dan pemadatan base pada bangunan aspal hot mix yang digunakan. Selain itu, diduga spesifikasi agregat base yang digunakan juga dicampur, sehingga tidak sesuai terhadap spesifikasi base yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Kendati demikian, pekerjaan ini tetap dibayar hingga 95%. Hal tersebut berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah pada pelaksanaan pekerjaan ini. LITB Kordan HICW menyebutkan, oknum rekanan dan oknum konsultan supervisi, serta oknum PPK berpotensi memenuhi unsur telah melakukan perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang tersebut dapat terjadi. LITB Kordan HICW meminta kepada pihak aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Sumatera Utara, khususnya yang ada di Kabupaten Batubara, agar segera melakukan penyelidikan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan ini. Jadi berdasarkan investigasi yang sudah kami lakukan ya di lokasi pelaksanaan pekerjaan peningkatan kapasitas jalan pada ruas jalan Bagan Baru menuju Kapal Merah Kabupaten Batubara ini ya, kami menduga kondisi jalan seperti ini itu disebabkan oleh kurangnya volume base dan spesifikasi base yang digunakan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja ya. Jadi kalau volume base kurang, tentu pemadatannya juga dikurangi ya. Makanya dia ketika sudah di hot mix, dia nggak sanggup menahan beban kendaraan yang berada di atasnya ya. Jadi ini kendati begitu kan proyek ini informasi yang kami dapatkan sudah dibayar lunas sehingga 95%. Sekarang ini kan masih tahap pemeliharaan ya. Jadi kami minta itu kepada rekanan untuk segera memperbaiki ya. Kalau itu tidak diperbaiki hingga tahun 2024 nanti kami minta kepada aparat penegak hukum itu yang ada di Provinsi Sumatera Utara, khususnya yang ada di Kabupaten Batubara ya, coba Anda turun itu ke lapangan, bawa ahli, lihat itu. Nah, bila ada indikasi korupsinya nanti lakukan penyelidikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ya, supaya bisa dapat menjadi efek jerah ya. Kasihan masyarakat itu, uangnya itu 3 miliar lebih loh, malah nggak bisa digunakan seperti itu. Malah sekarang lebih susah mereka melewati jalan ini daripada sebelum itu dibangun. Coba, masa uang masyarakat habis sampai 3 miliar lebih tapi malah nggak bisa melewati jalan itu kan udah luar biasa itu ya. Jadi kami minta itu nanti kepada PPK atau Kepala Dinas PUTR Kabupaten Batubara itu untuk memerintahkan rekanan itu untuk melakukan perbaikan. Kalau tidak, tahun depan kami lapor. Kasus pengadaan sprayer atau alat semprot bernilai ratusan juta rupiah yang bersumber dana dari dana desa Sihapas, Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2021 yang diduga melibatkan seorang kepala bidang PMD yang sempat menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Tapteng bernama Henry Haluka Sitinjak STP, dikabarkan kini sedang bergulir ke pihak aparat penegak hukum di Tapteng. Informasi yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber yang layak dipercaya disebutkan bahwa saat ini kasus ini sedang ditangani oleh Polres dan Inspektorat Tapanuli Tengah. Publik berharap agar Polres Tapteng segera membuka terang benderang permasalahan dugaan korupsi ini. Sebelumnya beredar video dari mantan Kepala Desa Sihapas, Venatius Ndaha, saat menghadiri pertemuan warga Sihapas dengan tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipimpin Panusunan Partede hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 di Aula Kantor Desa Sihapas. Dalam rekaman video berdurasi cukup panjang tersebut, Venatius Ndaha menjelaskan bahwa dia dan bersama bendahara desanya saat itu bernama Rohani Ndaha mengambil uang dana desa dari BRI Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 150 juta rupiah dan mengantarnya ke ruang kerja dan meletakkan uang tersebut di hadapan Henry Haluka Sitinjak STP yang disaksikan oleh Lamhot Togatorop dan seorang ASN lainnya bernama Puput.
Kepada sumber kami, di waktu dan tempat terpisah, Penatius pernah mengaku bahwa dia selalu diteleponi oleh Lamhot Togatoro dan mempertanyakan mengapa uang 150 juta untuk pembelian spare tersebut belum juga dia setorkan kepada Henry Haluka Sitinjak STP. Penatius mengatakan setelah penyerahan uang 150 juta tersebut, beberapa hari kemudian dia menerima kwitansi penyerahan uang yang dikirim oleh LTT melalui aplikasi WhatsApp miliknya pada nomor 0853 6258 sekian-sekian. Kwitansi tersebut tidak memiliki tanggal, namun berstempel dengan tulisan CV Puri Olive dan ditandatangani atas nama Hamdan Syahputra Lubis. Akan tetapi, hingga saat ini, alat pertanian berupa spare tersebut tidak pernah ada, sehingga diduga fiktif dan menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Rabu 23 Oktober 2024, Kejaksaan Agung dalam operasi tangkap tangan atau OTT menangkap 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya. 3 hakim ini adalah hakim yang pernah membebaskan terdakwa kasus penganiayaan Ronald Tanur. 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur adalah Erin Tuahadamanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Febri Adriansyah belum menjelaskan secara detail mengenai kasus yang menjerat 3 hakim tersebut. Namun, ia tidak menampik bahwa penangkapan ini berkaitan dengan vonis bebas bagi Ronald Tanur. Adapun 3 orang oknum hakim yang diamankan tersebut berinisial ED, HH, dan M di Surabaya. Penangkapan dilakukan karena diduga yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Gregorius Ronald Tanur adalah anak mantan anggota DPR RI yang terlibat kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, 29 tahun. Dia divonis bebas pada Juli 2024 lalu. Vonis ini menuai reaksi publik karena dianggap tidak memperhatikan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan di persidangan. Komisi Yudisial pun telah merekomendasikan agar 3 hakim tersebut dipecat karena terbukti melanggar kode etik berat. Itu dibuktikan dengan bagaimana dia bersaksi super adil, bagaimana catatan yang ada, bagaimana barang bukti elektronik percakapan ada di sana, bagaimana dengan uang yang pribadi telah disita, telah didapat, telah ditemukan dalam penggeledahan di tempat tinggal hingga kaya-kaya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Windu Sugiarto, menambahkan bahwa 3 hakim itu akan dibawa ke Jakarta. Selain 3 hakim, Kejagung tetapkan pengacara Ronald Tanur sebagai tersangka. Selain itu, Kejagung juga menetapkan 1 pengacara berinisial LR. Ia diduga sebagai pemberi suap. Sebagai penerima suap, dijerat dengan pasal 5 ayat 2, Yunto pasal 6 ayat 2, Yunto pasal 12 huruf E, Yunto pasal 12B, Yunto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan pemberi dijerat dengan pasal 5 ayat 1, Yunto pasal 6 ayat 1, Yunto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya kelas 1A di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo. Supriyani didakwa menganiaya siswa berumur 8 tahun di dalam kelas saat proses belajar mengajar hingga mengalami memar. Diketahui siswa yang menjadi dugaan korban pemukulan itu merupakan anak dari Ajun Inspektur Polisi 2 atau Aibda Hasim Wibowo, Kepala Unit Intelijen Polsek Baito.
Atas peristiwa tersebut, Supriyani kemudian dilaporkan ke Polsek Baito pada Senin 29 April 2024. Di sana ia diminta keterangan terkait kejadian yang dituduhkan hingga adanya luka di paha korban. Namun Supriyani membantah telah memukul siswa tersebut. Para guru di SD 4 Baito juga diperiksa terkait dugaan pemukulan itu. Hasilnya, para guru juga mengaku tidak tahu kejadian pemukulan yang dituduhkan. Meski begitu, penyidik justru mengarahkan Supriyani agar datang ke rumah orang tua korban untuk meminta maaf. Bersama sejumlah pihak, Supriyani akhirnya mendatangi rumah pelapor untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan. Namun Supriyani tetap tidak mengakui dan telah melakukan pemukulan. Meski begitu, kasus tersebut ternyata terus berjalan. Kades Wonoya Raya yang turut membantu penyelesaian kasus ini menyebutkan bahwa setelah negosiasi dengan pihak korban yang diperantarai oleh pihak Polsek Baito tidak berhasil karena ada permintaan uang sebesar 50 juta rupiah yang tidak dapat disanggupi oleh pihak Supriyani. Namun polisi membantah informasi permintaan sejumlah uang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Wonoraya, yang mana saya akan menyampaikan atau menjelaskan secara detail awalnya dana 50 juta. Awal pertama yaitu saya melakukan prosesi mediasi ke rumahnya Pak Bowo, namun tidak membuahkan hasil. Sebagaimana yang beredar di media, bahwasanya pelapor meminta sejumlah uang kepada terlapor. Dalam kesempatan ini kami tegaskan bahwa itu adalah tidak benar dan merupakan sebuah hoax, bahwa Polda Sultra dan Polres Konawe sudah melakukan langkah-langkah secara prosedural sesuai dengan peristiwanya dan fakta hukum. Beredar kabar bahwa Menteri Disdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar Menengah akan mengangkat Supriyani menjadi guru PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjasama secara afirmasi. Hal ini dilakukan karena Menteri Abdul Mukti menilai Supriyani tidak melanggar hukum. Muak dengan fenomena adanya mafia hukum yang baru terbongkar saat Kejaksaan Agung menemukan tumpukan uang dan emas hingga triliunan rupiah di rumah salah seorang mantan pegawai Mahkamah Agung RI, di mana uang dan emas tersebut diduga merupakan hasil suap dalam pengurusan proses hukum sejak tahun 2012 hingga tahun 2022. Biro Bantuan Hukum Keadilan Rakyat, Lembaga Investigasi Tipikor dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch, Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW meminta Presiden Prabowo dan Ketua Komisi 3 DPR RI untuk melakukan pembersihan terhadap lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman serta advokat yang ada di negara ini. Presiden diminta mempensiun memudahkan seluruh oknum-oknum yang memiliki rekam jejak dan sudah terkontaminasi virus korupsi yang ada saat ini di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Bagi Ketua Asosiasi Advokat yang ada di Indonesia diminta agar tegas untuk tidak memberikan ruang lagi bagi oknum-oknum advokat yang sudah pernah dihukum untuk beracara lagi di pengadilan. BBH Perkumpulan Elit Tipikor NHICW juga meminta kepada Ketua Komisi 3 DPR RI agar mengaudit putusan-putusan Mahkamah Agung mulai tahun 2012 hingga tahun 2022 karena putusan-putusan tersebut diduga syarat dengan permasalahan dan rekayasa. Hal itu disampaikan oleh Direktur Biro Bantuan Hukum Keadilan Rakyat LI Tipikor NHICW Leonardus Malau. Nah, jadi yang mau kami tekankan ini kepada pendukung dan simpatisan elit Tipikor HICW, ini yang kami sebut selama ini ya, bahwasannya Indonesia sedang dalam darurat hukum ya, dalam darurat hukum dalam artian banyak oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah hukum yang ada di Indonesia untuk uang ya, untuk materi, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dia. Ya, artinya banyak kasus-kasus yang berjalan hanya seremonial. Seremonial maksudnya dari penyelidikan ke penyidikan ke penuntutan, tapi sudah semacam dalam bentuk Excel ya. Dia sudah tahu hasilnya, belum disidang dia sudah tahu hasilnya karena sudah diatur. Nah, itulah yang disebut dengan mafia kan, mafia hukum, mafia peradilan. Jadi banyak pihak-pihak yang bermain. Dukung elit Tipikor dan HICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share, dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar.